Video ini tidak meminta perhatianmu, tapi kalau kamu tetap menonton, subscribe, dan ikuti kanal ini. Karena kisah tersembunyi seperti ini jarang bertahan di algoritma. Dan kalau di akhir, kamu merasa tidak nyaman, bagikan. Kebenaran memang tidak diciptakan untuk nyaman. Ini bukan cerita tentang kejahatan. Ini cerita tentang kepercayaan yang salah tempat. Awal abad ke-20, dunia sedang mabuk kemajuan. Mesin ditemukan, mobil diproduksi massal, industri tumbuh lebih cepat daripada kebijaksanaan. Di masa ini, ilmuwan diperlakukan seperti nabi. Jika sains berkata aman, dunia berhenti bertanya. Disinilah Thomas Midgley Jr. lahir tahun 1889. Insinyur kimia, pendiam, jenius. Ia tidak ingin menguasai dunia. Ia hanya ingin memperbaiki mesin. Masalah besar mobil saat itu sederhana. Mesin berisik, cepat rusak. Midgley menemukan jawabannya, timbal dalam bensin. Secara teknis, brilian. Mesin lebih halus. Efisiensi meningkat. Industri otomotif melonjak. Tapi timbal bukan sekadar logam. Ia racun saraf. Ia tidak menghilang setelah pembakaran. Ia terpecah menjadi partikel mikroskopis, melayang di udara, masuk ke paru-paru, ke aliran darah, ke otak. Ilmuwan lain memperingatkan, dokter menjerit. Tapi industri sudah mencium uang. Untuk meredam ketakutan publik, Thomas Midgley melakukan sesuatu yang hari ini terdengar gila. Ia berdiri di depan wartawan, menuangkan timbal cair ke tangannya, menghirup uapnya, dan berkata, "Tidak berbahaya." Beberapa bulan kemudian, pekerja pabrik bensin bertimbal mulai roboh. Kejang, halusinasi, kematian. Gedung pabrik itu dijuluki The House of Butterflies. Karena sebelum mati, para pekerja berteriak melihat kupu-kupu yang sebenarnya tidak pernah ada. Namun, bensin bertimbal tetap dipakai. Bukan setahun, bukan satu dekade, lebih dari 70 tahun, hasilnya tidak langsung. Dan justru itu yang membuatnya diterima. Penurunan IQ global, gangguan perilaku, lonjakan agresivitas generasi. Bukan satu korban, bukan satu negara, tapi satu spesies. Lalu, datang masalah kedua dunia modern, pendingin, gas lama beracun, dan mudah meledak. Dunia butuh solusi. Sekali lagi, Thomas Midgley dipanggil. Ia menciptakan Freon CFC. Tidak berbau, tidak beracun, tidak reaktif. Ia bahkan mendemonstrasikannya dengan menghirup freon dan meniup lilin hingga padam. Dunia bertepuk tangan, freon masuk ke kulkas, AC, rumah sakit, makanan, seluruh planet. Yang tidak diperhitungkan adalah freon naik melewati awan, menuju stratosfer, dan di sana ia menghancurkan lapisan ozon. Perisai alami semua kehidupan. Lubang ozon muncul, radiasi meningkat, kanker kulit melonjak. Freon terlalu stabil, dan stabilitas itulah yang mematikannya. Thomas Midgley tidak melihat kerusakan ini sepenuhnya. Ia terkena polio, tubuhnya lumpuh. Sebagai insinyur sejati, ia menolak pasrah. Ia merancang sistem tali dan katrol untuk mengangkat tubuhnya sendiri dari tempat tidur. Tahun 1944, ia ditemukan tewas. Bukan karena racun, bukan karena penyakit. Ia terjerat alat ciptaannya sendiri. Sejarah mencatat kematiannya dengan tenang, senyap, tanpa drama, tanpa metafora. Padahal, metaforanya sempurna. Hari ini, ilmuwan sepakat bahwa Thomas Midgley Jr. adalah satu individu dengan dampak terbesar terhadap atmosfer bumi. Ia tidak jahat. Ia tidak serakah secara personal. Ia hanya hidup di zaman di mana kecepatan inovasi lebih penting daripada konsekuensi. Thomas Midgley sudah mati, tapi dua keputusannya masih melayang di udara, dan kita masih menghirupnya sampai hari ini. Semua bukan tentang apa yang telah ia lakukan, tapi siapa ilmuwan berikutnya yang hari ini kita puji, dan besok kita hirup kesalahannya?